Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back. Di video update kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin roadmap. Jadi saya akan berikan yang terupdate secara jangka panjangnya. Dan tentu saja disclaimer, teman-teman, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa segala yang saya sampaikan di sini sifatnya bisa spekulatif. Jadi harap teman-teman di sini bijaksana dalam memanfaatkan isi konten dari video ini. Teman-teman, sekali lagi saya tekankan, keep doing your own analysis before you make any decision in your trading journey. Teman-teman, di video update kali ini kita akan bahas untuk roadmap. Jadi ada dua skenario yang sebenarnya menurut saya secara probabilitas itu memiliki probabilitas yang cukup tinggi untuk terjadi. Dan ini untuk both ya, baik itu long term dari posisi dia potensi downtrendnya dulu atau dia potensi uptrendnya terlebih dahulu. Jadi ada dua. So langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan di Bitcoin roadmap. But before kita masuk teman-teman, teman-teman, kita di sini pengen menyampaikan sesuatu ya. Jadi kebetulan kita sempat ngelakuin research. Tadi kita melakukan live analysis bersama dengan teman-teman dari Advance Group. Lalu kita menemukan bahwa The Federal Reserve itu pernah mengadakan emergency meeting ya. Situasinya itu diadakan pada saat kisaran November ya. Lebih tepatnya itu emergency meeting ini diadakan pada kisaran 23 November 2015 dan di waktu yang sama, yaitu di jam 11.30 pagi waktu US di hari Senin. Dan ternyata teman-teman, yang menarik adalah waktu kita check back dan kita track back di tanggal 23 November tersebut, itu sebetulnya teman-teman, waktu itu tidak terlalu berimbas ya terhadap market crypto. Bahkan kalau kita lihat di sini, entahlah kalian bisa lihat atau enggak nih dari segi ininya. Oh, pasti kelihatan lah ya. Nih kalau kalian perhatikan di sini, ini 23 November 2015 teman-teman. Market crypto itu cenderung sideways ya. Mungkin sebelumnya kita udah ngerasakan impact-nya sehingga market crypto pada kala itu sudah turun terlebih dahulu before akhirnya kita melihat dia sideways, lalu dia finally terrebound teman-teman ya. Pada kala itu setelah saya melakukan analisis lebih dalam, ternyata kesimpulannya adalah keputusan suku bunga The Federal Reserve tepatnya pada November waktu lalu, 2015 lalu, itu akhirnya menetapkan kenaikan suku bunga tetap berada di bulan Desember. Jadi kalau kita perhatikan di economiccalendarinvesting.com, kalian bisa lihat ke tools, kalian cek di Fed Rate Monitor tool, lalu kita cek di sini secara historical ya. Sorry teman-teman, saya tarik dulu sedikit. Nah ini dia, secara historical teman-teman, ini The Federal Reserve itu menaikkan suku bunga pada kisaran Desember 2015 teman-teman. Jadi after mereka meeting, itu mereka nggak langsung decide teman-teman ya. Mereka mungkin memang bahas pada kala itu ya, either itu inflasi yang menyebabkan kondisi cukup parah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka lakukan meeting dan ternyata Desember itu baru mereka naikkan suku bunga. Dan dari 0,25% itu naik menjadi 0,5%. Nah, lately ini tadi saya sempat melakukan research juga terkait dengan kondisi after meeting, karena seperti yang kita tahu sebenarnya di hari Senin tanggal 14 Februari ini mereka juga mengadakan meeting, dan ternyata teman-teman jawabannya mungkin ya, kalau kita ngelihat ini saya cukup yakin lah banyak mungkin yang sekarang masih nunggu kondisi kenapa sih market belum goyang, kenapa sih setelah meeting mungkin udah di announce atau gimana tapi belum dapat informasi lebih lanjut, lebih jelas. Ya rupanya nggak heran teman-teman, karena pada saat yang terakhir pun demikian terjadi ya. Jadi bisa nggak sih kita bercermin dari kondisi yang lalu? Ya tentu saja tidak. Kenapa? Karena pada kala itu market crypto itu nggak dipump sama financial institutions, nggak dipump sama perbankan, nggak dipump sama legalitas atau legal tender dari suatu negara. Tapi kalau sekarang ini kita berbicara waktu yang berbeda dan situasi yang berbeda teman-teman ya. Karena banyak financial institutions yang ikut berpartisipasi dalam perdagangan cryptocurrency. Ada banyak hedge fund, ada banyak perusahaan-perusahaan company besar, termasuk investor besar atau retail investor besar yang juga berada di dalam partisipasi market cryptocurrency saat ini. Jadi pergerakan aktivitas itu nggak cuman dari retail aja seperti di tahun 2015. Dan ya walaupun kita ngelihat setelah itu dia mengalami rebound signifikan, apakah demikian bisa terjadi di situasi saat ini? Saya rasa belum tentu. Jadi kita tetap harus aware, tetap harus waspada terhadap resiko yang terhadap segala resiko yang mungkin terjadi di situasi market saat ini. Nah, untuk meneruskan di Bitcoin roadmap, saya akan start dari weekly time frame.
Jadi sebenarnya untuk situasi weekly sendiri ada dua skenario teman-teman. Ini kita berbicara skenario atau worst case-nya dulu ya. Untuk worst case skenario sendiri memang kita yakini bahwa overall movement ini itu sebetulnya berada dalam rally ya secara keseluruhan. Kita bisa lihat dia prosesnya itu adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 dan mungkin saja untuk potential wave 4-nya di sini kita ngelihat market bergerak di dalam expanded flat ABC corrective pattern. Dan sebetulnya kalau saya tarik lagi ke belakang, teman-teman pasti tentunya ingat kita pernah bahas di video terakhir dimana kalau misalkan Bitcoin rejected dari exponential moving average 55, ada kecenderungan kita akan testing ke EMA 200 teman-teman ya, yang berwarna oranye ini. Nah kalau teman-teman perhatikan ini, sebenarnya situasi sekarang ini kalau saya zoom in, kalian bisa lihat ya, kita itu seperti sudah break ya, and then lagi retest terhadap EMA 55. Nah, di closing pekan lalu, atau tepatnya closing candle di hari Senin tadi, itu membentuk yang namanya shooting star candlestick pattern, which means sebenarnya ini ada indikasi untuk terjadinya bearish reversal pattern, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan situasinya demikian, maka ada kemungkinan kita bisa melihat di sini overall pergerakannya. Ini kalau kalian perhatikan ya, di sini A, and then potentially B, C wave corrective pattern, and then A, B, C wave corrective pattern, dan untuk menuju ke expanded ABC corrective pattern itu lebih ke arah 5 wave pergerakan teman-teman, which means wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan testing sekaligus terhadap exponential moving average 55, and then boom, another decline ya. Ini situasi kalau misalkan ternyata sesuai dengan harapan kebanyakan traders, di mana kondisi emergency meeting hari ini itu bisa menyebabkan market crypto dump lebih signifikan. Karena saya sempat melakukan voting, baik itu di Telegram, baik itu di advance group, mostly-nya cukup confident juga dengan situasi bahwa Bitcoin itu masih ada kemungkinan untuk crash lebih lanjut. Dan itu artinya, teman-teman, jika demikian itu yang terjadi, kita bisa aja menuju ke skenario yang pertama ini. Jadi overall, dia ABC, expanded corrective pattern, dengan situasi atau secara probabilitas atau secara kemungkinan atau odds itu akan meningkat kalau misalkan BTC gagal mempertahankan kisaran area Fibo 78,6% dan Fibo 1272 pada time frame weekly ya. Untuk 1272-nya saya simply hanya menarik aja dari kondisi pullback-nya dia pada saat kita melihat dia all time high di 2017 ke kondisi lowest point-nya dia, dan kalian akan mendapatkan potential target kita itu berada di Fibo 1272 di level itu ya. Ini saya ulangi prosesnya biar teman-teman bisa lihat sekali lagi ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita munculkan Fibo 1272, boom ya, tepat di $33.000 teman-teman. Jadi di $33.000 itu terdapat Fibonacci 127,2% dari Fibonacci eksternalnya highest point 2017 ya ke lowest point-nya di 2018. Lalu at the same situation kita juga bisa gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari swing low to swing high-nya dia di sini, dan kalian akan mendapati bahwa di kisaran Fibo 78,6% itu adalah area $34.000. Jadi kesimpulannya adalah di sini kita mendapati area tersebut terdapat yang namanya cluster of Fibonacci atau confluence of Fibonacci, teman-teman ya. Lebih kurangnya seperti itu. Nah, itu maksudnya saya adalah situasi expanded flat ABC corrective pattern itu akan meningkat hanya jika Bitcoin berhasil break $34.000. Alright. Nah, teman-teman, berikutnya another scenario. Ini sebenarnya alternatif dan saat ini sebetulnya memiliki probabilitas yang juga cukup tinggi. Jadi kalau teman-teman ingat di pembahasan kita yang terakhir, jadi saya pernah bahas kondisi running flat corrective pattern atau ABC running flat corrective pattern, di mana di sini A, B, and then C ya. Di sini kita lihat situasinya pada saat itu berpotensi terjadi jika Bitcoin di sini membentuk yang namanya ascending channel, teman-teman. Di mana so far kita ngelihat situasi Bitcoin itu sesuai dengan ekspektasi, dia bergerak dalam 5 wave, dan di dalam 5 wave ini sebenarnya kita ketahan di kisaran Fibo 1272-nya, dan itu area $33.679. Setelah itu kita mendapati nice rebound sampai ke kisaran area
$39.000, maka di situ saya sempat berasumsi bahwa ada kemungkinan kita ngelihat di sini membentuk yang namanya 5 wave menuju potential sub wave 1. Kalau misalkan ini masuk ke skenario bullishnya, maka teman-teman balik lagi mengacu pada kondisi 23 November 2015, I guess itu bisa saja terjadi kembali pada kondisi dan situasi saat ini. Mungkin the Federal Reserve pada meeting hari ini itu mengatakan bahwa oke, kita bakal naikin suku bunga tapi kita tetap on schedule, which is sama dengan situasinya pada kisaran 23 November yang lalu teman-teman, di 2015 ya. Itu sama situasinya karena kesimpulannya mereka meningkatkan suku bunga itu tetap sesuai planning mereka di Desember ya, 1 bulan setelah meeting urgency yang mereka buat. Dan bisa saja setelah meeting urgency pekan ini atau tepatnya hari ini, mereka akhirnya memutuskan kembali bahwa kenaikan suku bunga akan tetap mereka eksekusi di bulan Maret mendatang teman-teman ya. Karena seperti yang kita lihat Fed Rate Monitor Tool di sini, Fed Rate Interest Rate Decision masih memakan waktu 4 minggu 1 hari 20 jam 54 menit dari sekarang. Dan sebenarnya saya mendapati ada satu news yang cukup menarik. Ini newsnya baru banget dirilis teman-teman, updated di jam 2:37 PM. Jadi di sini mengatakan bahwa Federal Reserve secara official atau secara resmi mengatakan bahwa kondisi inflasi saat ini itu seperti yang diukur. Ya, saya rasa seperti itu ya. Mungkin penjelasannya teman-teman ya. Central bankers pen the idea that they will raise interest rate between meetings. Ya, di sini dijelaskan bahwa Central Bank atau perbankan Federal Reserve itu akan meningkatkan suku bunga antara meeting yang terjadi saat ini dengan menjelang Maret mendatang teman-teman. Atau situasinya mungkin dia akan settle dengan sekaligus kenaikan suku bunga langsung mungkin 0,5% sekaligus di bulan Maret mendatang. Jadi ada dua kemungkinan nih, antara dicicil mungkin ya between Februari ke Maret dan pada saat di Maret nanti ketika meeting gitu ya. Ya, lebih kurangnya ini tadi saya baca ya lebih kurangnya seperti itu ya. Federal Reserve officially are pushing back on the idea that central bankers might raise interest rate in between meetings and made it clear that while they are poised to begin lifting rates in March, the initial increase may be smaller than what investors have begun to expect. Jadi kita kemarin itu sempat bilang, wah ini kayaknya bakal naik nih, langsung kenceng nih soalnya inflasinya kan naiknya parah. Ternyata ya ada kemungkinan ya kenaikannya itu tetap dalam kondisi yang terukur, which means itu mungkin di kisaran 0,25 basis point atau 0,25% ya. Dan ya ini adalah news yang baru aja keluar, jadi saya sempat research sedikit dan saya belum tahu apakah ini official announcement-nya dari si The Federal Reserve sendiri. Maybe sekarang masih meeting, kita nggak tahu teman-teman. Balik lagi karena itu kondisinya closed meeting, artinya belum tentu langsung ada press release after that dalam 1-2 jam ke depan, which means ya saat ini mungkin masih meeting, ya kita belum tahu juga. Tapi biasanya teman-teman kalau secara market sendiri memang menjelang closing market New York time itu baru ada aktivitas yang cukup tinggi. Saya rasa untuk financial institutions, perbankan itu juga mereka mulai taking action between kisaran jam 3 sampai jam 5 pagi waktu kita teman-teman. Karena di New York itu closingnya Wall Street ya, lebih kurangnya kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya, kondisi sekarang itu kita harus ngapain? To be honest teman-teman, karena ini sifatnya news event, sifatnya speech, sifatnya meeting, kita nggak tahu pasti apa yang mereka akan bahas dan apa yang akan mereka bincangkan teman-teman. Apalagi situasinya closed meeting, kita nggak bisa nonton di YouTube, kita nggak tahu mereka sekarang lagi ngomong apa. Mungkin aja mereka lagi ngomongin kita Indonesia dan bla 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 bla, ya kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi ya inilah responnya market. Basically kita ngelihat market itu hanya tersideways di pergerakan area kisaran ya 42.900 sampai 41.600 selama lebih kurang 2 hari terakhir ya. Dari 12 Februari sampai sekarang kita cuma sideways nungguin announcement dari si The Federal Reserve ya. So, I guess teman-teman untuk balik lagi ke skenario 2, kita lihat di sini adalah jika memang ini adalah expanded flat ABC corrective pattern, berarti kita mungkin saja bisa ngelihat situasi Bitcoin itu mungkin terrebound karena mengingat ada potensi di sini kita masih bisa meneruskan menuju ke wave 5. Mungkin ini sifatnya sedikit lebih ke arah hopium atau lebih berharap, tapi balik lagi
any possibility kita harus bahas teman-teman, walaupun itu hanya 1%. Ingat, kalau situasi berbalik 1% itu bisa jadi 1000% teman-teman, apalagi dengan kehendak Tuhan ya. Ya, saya bukan ngomongin Tuhan ya. Jadi intinya saya cuma kasih tahu selalu ada possibility, even itu kecil teman-teman, tetap kita harus lakukan antisipasi, tetap kita harus waspada. Jadi kita juga nggak boleh terlalu overconfident terhadap satu arah yang berpotensi terjadi. Apalagi saya memang ngeliat banyak orang yang ngechat di konten ya, ngechat di komen ya, kayak ya kalau semua orang udah expect harga bakal turun mah belum tentu turun, bisa aja malah berbalik naik. Ya saya setuju juga ya, who knows ya, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Terus kan Rusia mau nyerang Ukraine pada 16 Februari mendatang. Apakah Bitcoin akan digunakan sebagai salah satu fasilitas untuk mereka hedging dulu, sarana lindung aset, daripada mereka pegang uang? Kan beresiko ya, namanya diserang, namanya perang, bisa aja dirampas, dirampok dan lain sebagainya. Untuk mereka pegang emas fisik, mungkin mereka juga harus pikir-pikir 2 kali. Mungkin aja mereka belanja Bitcoin, who knows teman-teman, anything can happen ya. Dan ya mana tahu di Federal Reserve ya, ternyata mungkin hasil dari meeting hari ini mereka cuma bilang oke, kita akan stop belanja bonds, ini harus dihentikan, kalau nggak inflasi bulan Maret mendatang bakal naik lebih tinggi lagi di luar ekspektasi kita, dan harus naikin suku bunga lebih cepat lagi. Ya mungkin aja mereka cuma bilang berhenti belanja bonds, and then kenaikan suku bunga tetap on track sesuai dengan planning di bulan Maret mendatang, which means kita masih ada kemungkinan. Jadi ini yang mendorong ya running flat ABC corrective pattern untuk terjadi. Jadi situationnya sama lebih kurangnya, cuma bedanya kalau yang tadi dia bakal test back sampai ke highest point di kisaran 2017, which means di $20.000. Tapi kalau yang ini bisa aja kita hanya ketahan di sini and then kita got a nice rebound teman-teman, which means sebenarnya probabilitasnya cukup kecil pada kondisi fundamental saat ini ya. Jadi saya ngomong dulu di awal supaya teman-teman di sini nggak FOMO, nggak kepikiran bahwa pasti naik nih dan lain sebagainya. Oke, harap berhati-hati tetap teman-teman. Nah, situasinya ini kalau wave 1, wave 2, wave 3, and then wave 4 ini yang mendukung ya, balik lagi yang mendukung. Bisa saja dia di sini situasinya sedang testing terhadap exponential moving average 21. Jadi memang iya kita mendapatkan rejection dari EMA 55. Tapi teman-teman, bisa nggak sih kalau saya katakan ke teman-teman bahwa situasinya begini ya, kalian bisa perhatikan ketika misalkan sebagai contoh, nah seperti ini dia break and then testing EMA 21 and then another breakdown ya, bisa teman-teman situasinya seperti itu. Dan seperti ini pun bisa ya, dia break and then testing EMA 21 and then boom, nice rebound ya. Jadi situasinya sama nggak kalau kondisi sekarang teman-teman? Dia kondisinya ketahan EMA 21, ketahan EMA 21, EMA 21, and then boom, kita got a nice rebound, and then testing EMA 21 untuk naik lebih kuat lagi. Even itu ada chance yang sangat kecil, tetap bisa berpotensi terjadi demikian teman-teman ya. Jadi kita lagi testing EMA 21, bisa saja di untuk wave 4-nya kita mungkin ketahan di kisaran area tersebut. Kita coba lihat ya faktor-faktor yang bisa mendukung lagi. Kita gunakan Fibonacci retracement dari pergerakan terakhirnya, dan untuk area exponential moving average 21 sendiri itu dekat dengan Fibo 50%-nya. Jadi bisa aja situasinya seperti dead cat bounce juga teman-teman, which is kayak gini, and then boom, ngejar ke potential sub wave 5 ya. Balik lagi, ini adalah alternatif skenario dengan probabilitas cukup kecil. Jadi teman-teman harap waspada dan harap perhatikan baik-baik yang saya sampaikan ya. Nah, terus teman-teman, ini kalau kita lihat ya, situasi terakhir kita mendapatkan selling pressure dari sini. Jadi saya rasa $47.000 itu menjadi area yang ideal untuk dicapai kalau memang kita ngelihat di sini masih ada kemungkinan itu ya. Plus kalau kalian perhatikan ini progres naiknya kurang lebih itu makan waktu sampai kisaran 24 Februari teman-teman, which is ini memang ideal dengan skenario yang sempat kita bahas. Sampai akhir Februari ada kemungkinan market masih akan kedorong naik, dan nantinya teman-teman menjelang bulan Maret ya, kalau kita lihat dari 24 Februari sampai kira-kira pertengahan bulan Maret ketika suku bunga di-announce, market kembali dump dan akhirnya kita finishing sub wave 2 teman-teman ya, sebelum akhirnya dia rally menuju sub wave 3. Mungkin karena market sudah kebal ya, who knows teman-teman, karena there is so much possibility. Seperti yang kalian tahu KPMG ya, kita berbicara KPMG di sini kripto udah mulai start transaksi kripto, which is ini adalah salah satu perusahaan ya,
perusahaan cukup besar di Kanada. Mereka mulai melakukan transaksi di cryptocurrency. Terus kita berbicara lagi another possibility di mana BlackRock ya juga menawarkan cryptocurrency ya. Ada kemungkinan mereka akan open trading service buat crypto, dan BlackRock ini adalah salah satu perusahaan aset manager terbesar di Amerika Serikat. Selain daripada itu, Rusia ya legalize cryptocurrency, which means di sini mereka mulai meyakini bahwa Rusia itu sudah ya mengakui lah kripto sebagai salah satu mata uang, dan bisa aja menjadi faktor pendukungnya. Right, teman-teman? Who knows? Kita cukup lihat prosesnya seperti apa, dan saat ini apa yang saya sampaikan di sini tentunya bertujuan untuk memberikan gambaran ke teman-teman terkait dengan potensi-potensi yang bisa terjadi pada kondisi market cryptocurrency. Jadi nggak banyak yang saya bahas, teman-teman. Kalau untuk pergerakannya kalian cukup perhatikan aja. Simple, teman-teman. Break dari sini harusnya Bitcoin masih bisa menguat. Break ke bawah dari sini maka Bitcoin akan testing ke area box merah di kisaran area $39.000. Dan itu merupakan key support terakhirnya ya. Ini secara awam saya cukup yakin harusnya kita bisa lihat, teman-teman, di sini terdapat resistance dan sekarang berpotensi berubah menjadi support, which means 40.000, 39.000 itu berpotensi menjadi bottomnya. Sederhana sekali ya. Karena kita lihat di sini bisa aja membentuk yang namanya bearish rectangle pattern, teman-teman ya. Jadi kondisi terakhir kita lihat dia bullish rectangle pattern, sekarang berubah menjadi bearish rectangle pattern ya. Kalau kalian lihat kurang lebih pergerakannya seperti ini. Turun and then dia rectangle dan dia lanjut turun lagi ya, atau seperti ini contohnya maybe ya. Tuh, boom, dia turun and then short turun lagi, teman-teman ya. Ya kira-kira begitu, teman-teman. Nah, untuk potensi ini lagi ya sedikit saya tambahkan lagi. Jadi kalau kalian lihat, let's say ada potential kita target menuju ke wave 5, kalian harus sadari, teman-teman, ada kemungkinan di sini kita membentuk yang namanya inverse V formation ya. Jadi balik lagi, there's always a new possibility yang kita harus waspadai, teman-teman. So I guess itu aja mungkin video update tentang Bitcoin roadmap untuk kali ini. Mudah-mudahan secara overall in general video ini bisa membantu, mungkin in every positive way. Saya harapkan ya tentunya bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Nggak ada unsur FAT, nggak ada unsur buat Anda menjadi FOMO. Intinya ini adalah grand design atau roadmap secara keseluruhan yang mungkin saja berpotensi terhadap kondisi Bitcoin. Dan balik lagi, semua tergantung isu, news, dan fundamental yang saat ini sedang dicampur aduk di dalam market crypto ya. Mana yang akan perform duluan kita nggak tahu pasti, but in the end, teman-teman, stay safe ya. Sampai nanti news event itu benar-benar the Federal Reserve, yang maksudnya meeting hari ini benar-benar dirilis informasinya. Jangan berasumsi terlebih dahulu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan mungkin terjadi. Alright, so I guess that's it from me. Thank you very much for watching this video till the end. Kalau kalian nonton video Bitcoin roadmap ini sampai selesai, make sure kalian komen di kolom komentar 1%, karena artinya 1% ini adalah nggak semua orang menyelesaikan nonton sampai finish. Jadi kalau kalian nonton sampai finish, kalian deserve memasuki golongan 1% orang-orang yang siap untuk menerima perubahan, yang siap untuk menjadi lebih baik lagi, dan tentunya all the best for you guys. Alright, keep positive, tetap hati-hati dalam bertransaksi, keep doing your own research, and God bless everyone. Have a nice day. Cheers. Bye-bye.